Oke, sekarang kita lanjut mengenai hukum Newton. Hukum Newton ini adalah hukum yang mengatur tentang gaya. Kita lihat hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu bunyinya jika resultan gaya yang bekerja pada satu benda sama dengan 0 atau FR-nya sama dengan 0, maka tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut sehingga bendanya akan tetap diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Itu jika gaya resultannya sama dengan 0. Nah, jika resultan dari gaya yang bekerja, resultan itu artinya gabungan atau jumlah. Jumlah dari gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut akan mengalami diam. Bendanya akan tetap diam. Kalau bendanya bergerak, maka bendanya akan bergerak lurus beraturan sehingga dia akan stabil terus bergerak. Itulah bunyi dari hukum 1 Newton. Apa bunyinya? Jika gaya resultannya bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam jika bendanya diam. Jika bendanya bergerak, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tetap. Dia akan stabil atau konstan, dengan kecepatan konstan. Nah, kita lihat hukum 2 Newton. Oke, sekarang kita lihat penerapan hukum 1 Newton. Antara lain apa kira-kira? Jika pramusaji menyajikan makanan di atas meja tamu dalam keadaan diam. Jika makanan ini dihidangkan dalam keadaan diam, dia tidak akan jatuh jika tidak ada gaya dari luar yang bekerja. Nah, jika gaya yang bekerja sama dengan 0, maka makanannya tidak akan jatuh. Kemudian, kalau pramusaji membawa minuman ketika sampai di meja tamu, dia tidak berhenti secara mendadak, tapi perlahan-lahan, maka minumannya tidak akan jatuh. Tapi jika dia berhenti secara mendadak, maka minumannya akan jatuh. Itulah yang dikatakan kalau dia terus bergerak, dia dengan kecepatan yang konstan, maka tidak akan jatuh. Kemudian, jika pengemudi mengerem kendaraannya secara perlahan, maka penumpangnya tidak akan terdorong ke depan. Tapi kalau tiba-tiba mengerem, maka kita akan terdorong ke depan. Oke, sekarang kita lihat hukum 2 Newton. Apa itu bunyinya? Hukum 2 Newton, percepatan suatu benda, percepatan itu adalah lambangnya A kecil. Percepatan suatu benda itu sejajar dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa dari benda tersebut. Apa bunyi hukum 2 Newton tadi? Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Maka rumusnya, percepatan A sama dengan gaya per massa, atau sama dengan F gaya sama dengan percepatan dikali massa, atau massa sama dengan nilai gaya dibagi dengan nilai percepatan. Nah, apa penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari? Misal kita lihat, kalau ada mobil mogok, dia akan lebih ringan jika didorong oleh banyak orang. Tapi kalau banyak orang dengan sedikit orang, maka mobil itu akan terasa lebih berat. Semakin banyak orang yang mendorong, maka makin besarlah gaya yang bekerja. Nah, benda dengan massa yang berat akan lebih ringan jika dipindahkan melalui lintasan miring. Kemudian apalagi, kendaraan yang bermuatan banyak akan memerlukan gaya lebih besar untuk terus bergerak jika dibandingkan dengan kendaraan yang bermuatan sedikit. Maka dia selalu berbanding terbalik dengan massa. Nah, kalau massanya sedikit, dia akan lebih cepat bergerak. Akan lebih cepat. Maka percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Biasanya orang gemuk lebih lambat larinya. Kenapa? Karena massanya atau beratnya itu lebih besar.
jadi dia lebih lambat. Dia akan lebih cepat kalau orangnya itu ringan, berat badannya ringan, dia akan lebih gesit, lebih cepat berlari. Maka percepatan itu selalu berbanding terbalik dengan massa. Nah, kita lihat hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini apa bunyinya? Jika benda pertama melakukan gaya terhadap benda kedua, kemudian benda kedua juga melakukan gaya terhadap benda pertama yang sama besarnya tetapi berlawanan arahnya, atau rumusnya sama dengan F1 sama dengan min F2, atau kata lain hukum 3 Newton ini sama dengan aksi sama dengan min reaksi. Makanya apa yang dilakukan oleh benda A sama dengan minus atau lawannya dari yang dilakukan oleh benda B. Kemudian kita lihat gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang muncul karena ada sentuhan dari dua permukaan benda. Ada macam-macam gaya gesek. Yang pertama gaya gesek statis. Statis itu artinya diam. Kemudian gaya gesek kinetis atau benda bergerak. Nah, kita lihat ya dari gambar yang ini. Gambar yang pertama, benda diam. Bendanya F besar itu sama dengan gaya. Sedangkan F kecil itu sama dengan gaya gesek. Jadi kalau benda diam itu, gaya kita itu untuk mendorongnya atau menariknya itu lebih kecil daripada gaya geseknya. Jadi kalau gaya kita itu lebih kecil daripada gaya geseknya, maka bendanya akan diam. Tapi kita lihat gambar yang di tengah. F besar, gaya. Gaya yang kita lakukan untuk menarik atau mendorongnya itu lebih besar daripada gaya geseknya, maka benda tersebut pasti bergerak. Maka disebutlah dia gaya kinetis atau gaya bergerak. Oke, kemudian gambar yang ketiga. Benda tepat akan bergerak. Kenapa? Karena gayanya itu maksimal. Gaya yang dilakukan itu maksimal. Kemudian kita lihat gaya normal. Gaya normal ini tegak lurus terhadap bidang benda. Kita lihat N besar sama dengan W. W itu usaha. W itu berat sama dengan M kali G. Massa dikali percepatan atau gravitasi. Kemudian berat jenis. Berat jenis itu S. Rumusnya adalah berat per volume. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Hari ini kita hanya membahas mengenai gaya dan hukum Newton. Untuk memperdalam atau melihat kalian mengerti atau tidaknya mengenai materi yang saya sampaikan, silahkan buat catatan atau ringkasan mengenai penjelasan yang baru saya jelaskan kepada kalian. Nanti silakan foto dan unggah ke Classroom untuk kolom tugas gaya. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu minggu depan di penjelasan mengenai usaha. Jika ada yang kurang mengerti, silakan diskusikan atau tanyakan kepada saya melalui Classroom atau melalui WA pribadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.